Setiap orang punya potensi untuk menjadi motivator, termasuk para penyuluh pertanian. Bahkan bagi penyuluh pertanian, menjadi motivator bagi para petani adalah sebuah keharusan. Karena salah satu tugas penyuluh pertanian adalah memberikan motivasi kepada petani agar mereka berhasil dalam menjalankan usaha tani. Yang mengantarkan Bapak Khotim selaku penyuluh pertanian lapangan sehingga menorehkan prestasi sebagai penyuluh berprestasi peringkat 2. Menurut Bapak yang murah senyum ini, sektor pertanian menjadi bagian terpenting dalam perekonomian pedesaan, khususnya di Kalimantan Selatan. Pedesaan masih menjadi sumber penghasil komoditas pertanian saat ini. Perkenalkan, nama saya Khotim, PPL WKPP Masinge, BPP Kembang Kuning, Kecamatan Upo, Kabupaten Tabalong. Kami membina 3 desa, yaitu Desa Masinge 1, Masinge 2, dan Wilas. Dari 3 desa itu terdiri dari 30 kelompok tani, 4 kelompok tani wanita, 1 kelompok tani milenial, dan selebihnya kelompok tani dewasa. Melalui perjuangan panjang sebagai penyuluh pertanian yang dimulai sejak tahun 2006, Bapak Khotim terus berupaya melakukan transformasi teknologi pertanian, membina kelembagaan petani, dan tentunya mempertahankan swasembada pangan. Selama masa kerja kurang lebih 14 tahun yang telah dijalaninya, Bapak dengan 3 orang anak ini dikenal sebagai agent of change pembangunan pertanian. Dengan tugas dan fungsi memberikan penyuluhan ke petani dan keluarganya agar dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berusaha tani, sehingga terwujud petani mandiri yang bertoleransi dengan peningkatan kesejahteraan petani. Wilayah kerja penyuluh Bapak yang menghabiskan masa kuliah S2-nya di Universitas Lambung Mangkurat ini meliputi berbagai jenis usaha tani, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Di bidang tanaman pangan itu ada penanaman padi seluas 261 hektar, tanaman jagung sekitar 30-10 hektar. Untuk kegiatan di bidang hortikultura, jadi ada penanaman lombok rawit, lombok besar, ada tomat, ada juga kegiatan penanaman ketimun. Pengabdian Bapak Khotim sebagai penyuluh patut diacungi jempol. Pria kelahiran Ciamis 15 Maret 1972 ini berhasil mengantarkan petani dan gapoktan binaannya menjadi peringkat 1 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Saya juga mengucapkan syukur yang banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena gapoktan binaan kami usaha bersama Desa Masinge 2 telah sukses menjadi juara 1 tingkat provinsi. Ini berkat kerjasama mereka, keuletan di dalam berusaha tani di semua sektor. Kemudian juga ada satu petani kami, petani milenial juga juara 1 tingkat provinsi. Ini juga saya sangat bersyukur sekali karena ini petani yang betul-betul gigih membawa kekawanan mudanya untuk berusaha tani di bidang tanaman pangan dan yang lainnya. Adapun suka dan dukanya menjadi seorang penyuluh adalah menurutnya sangat menyenangkan bisa membantu petani. Bahkan ikut merasakan kebahagiaan ketika petani sudah panen bagus dan melimpah. Atau setidaknya sawah petani tidak terserang hama yang merugikan. Suatu kebahagiaan tersendiri menurut Bapak lulusan S1 di Kota Malang ini. Tetapi akan begitu menyedihkan dan kedukaan apabila petani gagal panen. Ketika terjadi kegagalan panen di petani, mungkin akibat banjir, misalnya sama penyakit, ya PP juga ikut sedih gitu. Namun, di balik suka dukanya menjadi penyuluh, tidak pernah menyurutkan semangat beliau untuk selalu menjadi pendamping dan sahabat petani. Ulun Heri Lestiawan, Koordinator BP Kembang Kuning, sangat bangga dengan saudara Khotim SPMB yang meraih predikat sebagai penyuluh berprestasi peringkat 2 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah dicapai dari jerih payah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama ini. Harapannya ini bisa menjadi contoh bagi penyuluh-penyuluh yang lain dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk mencapai prestasi lebih baik lagi.
cepat atau lambat, sektor pertanian tetap menjadi garda terdepan yang selalu bertahan dan unggul. Pertanian kita harus melakukan banyak lompatan inovasi. Kemajuan dan modernisasi dalam sektor pertanian bisa terjadi jika pelaku utama sektor ini responsif terhadap perubahan, yang harus mandiri dan adaptif dalam mengaplikasikan inovasi dan teknologi baru.